menyisihkan waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Ngobrol Perkara Islam, yaitu Iqbal Kurnia. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut, Teh Rizky Amalia. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, akang-akang, tete-tete yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku ketua pelaksana ingin memaparkan kegiatan acara ngopi atau ngobrol perkara Islami yang alhamdulillah dengan jumlah peserta yang sudah terdaftar kurang lebih dari 90 lebih, dan yang sudah masuk ke room Zoom di sini ada kisaran 60-an. Alhamdulillah. Tujuan diadakan ngopi atau ngobrol perkara Islami ini yaitu satu, untuk memberikan pengetahuan lebih jauh atau wawasan yang lebih tinggi baik dari kalangan mahasiswa fisika maupun di kalangan yang lain. Yang kedua yaitu menjalin silaturahmi antara Departemen Agama dengan yang lainnya dan dari mahasiswa fisika dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk selalu berada di dalam lindungan Allah sehingga kita senantiasa untuk mendalami suatu ilmu atau kajian. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara dari awal hingga akhir. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, cuma saya bisa memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Iqbal Kurnia selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Ngopi Ngobrol Perkara Islam yang sudah memaparkan laporannya terkait kegiatan ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kepada Teh Rizky Amalia dipersilakan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Ngopi Kang Iqbal Kurnia. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, dan yang saya hormati seluruh peserta ngopi kurma hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, tak terasa pada hari ini kita telah menginjak pada tanggal 22 Ramadan. Tak terasa 22 hari kita telah berada pada bulan yang penuh berkah,
Mudah-mudahan keberkahan ini dapat kita terima sampai hingga nanti. Kegiatan ngopi ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Agama yang secara rutin selalu diadakan dari Himadiksika. Dan pada kesempatan ini tentunya berbeda dengan ngopi yang sebelumnya, kita dilaksanakannya secara virtual dengan via Zoom. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat menemani teman-teman semua dalam menunggu berkumandangnya adzan maghrib, atau bisa dikatakan dengan ngabuburit, dan mudah-mudahan ngabuburit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selain itu juga mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri hebat kami, yaitu Kang Giri, salah satu mahasiswa di Afrika, mudah-mudahan bisa tersampai oleh teman-teman semua, dapat diterima, juga dapat dipahami, dan juga dapat menambahkan amal teman-teman semua dalam bertolabul ilmi. Sebelum mendengarkan materi pun nanti juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ceng Hikam. Mungkin teman-teman semua sudah tahu siapa itu Ceng Hikam karena sudah sangat terkenal ya. Jadi mudah-mudahan dan kegiatan ini dapat menambah euforia baru dan juga dapat menemani teman-teman dalam ngabuburit nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga program kerja ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh peserta karena tadi terdapat kendala teknis, dan juga mudah-mudahan peserta dapat memaklumi atas kendala teknis yang tadi ketika di awal-awal terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teriski Amelia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin selanjutnya Teteh dimohon untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kembali kepada Teriski, silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ngopi ngobrol perkara Islam dengan tema kurma, yaitu kajian Al-Quran menuju bahagia yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 di gedung G dan juga via Zoom, resmi saya buka. Baik, terima kasih kepada Teriski Amelia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut yang sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Langsung saja nih, kepada para peserta yang sudah hadir pada room Zoom kali ini, saya akan dibantu juga nih dengan moderator yang tentu saja beliau juga merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Fisika tingkat 1 semester 2 ya kalau tidak salah, yaitu Kang Ahmad Sofwan ya. Nanti mungkin mukanya Akang Tete dan juga Bapak Ibu yang hadir pada room Zoom kali ini akan melihat nih siapa Kang Ahmad Sofwan ini ya, yang insya Allah Kang Ahmad ini akan memandu kegiatan pematerian mungkin ya dari awal sampai dengan akhir, dan nanti insya Allah akan bertemu lagi dengan saya di akhir acara. Oke, sebelum saya serahkan kepada Kang Ahmad nih, ada CV singkat mungkin ya, ini hanya sedikit informasi saja mengenai Kang Ahmad Sofwan ini. Baik, nama Ahmad Sofwan, tempat tanggal lahir Garut 10 September 2000, alamat Kampung Sindang Rawa, Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng ya, asli orang Pakenjeng berarti ya Akang Ahmad ini. Hobi diskusi nih ya, boleh nih buat Akang Tete, Bapak Ibu yang para peserta ngopi yang suka berdiskusi juga bisa nih kolaborasi dengan Kang Ahmad ya. Untuk sosial medianya ada IG di sini, ada Ahmad Sofwan 10. Moto hidup, dimanapun dan kapanpun itu tetaplah untuk berproses. Baik, itu dia data singkat dari Kang Ahmad Sofwan, moderator kita yang akan memandu kegiatan pada pematerian dan juga mungkin nanti akan ada berbincang-bincang terlebih dahulu. Langsung saja kepada Kang Ahmad Sofwan, saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Elis yang telah memberikan saya untuk berbicara dan bisa untuk bisa mengatur jalannya acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Kang Teteh yang telah mengikuti ngopi atau
ngobrol perkara Islam ini meskipun melalui virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Segala puji adalah kita panjatkan ke Ilahi Robbi, berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul meskipun dalam virtual kali ini, tetapi tidak mengurangi esensi kita untuk terus memahami dan mendalami agama melalui ngopi atau ngobrol perkara Islam yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita didatangkan dua narasumber yang begitu sangat hebat. Yang pertama ada Qori yang akan dibawakan oleh Ceng Hikam. Yang kedua ada pemateri yang nanti akan memberikan materi sekaligus berdiskusi yang akan dibawakan oleh Ustadz Giri. Nah, untuk itu coba untuk Kang Hikam atau Ceng Hikam sudah ada di ruang Zoom. Halo Ceng Hikam. Halo. Assalamualaikum Ceng Hikam. Waalaikumsalam. Suaranya ada. Gimana kabarnya Ceng? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan. Gimana lancar puasanya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya sampai nanti ya beberapa hari lagi ke depan itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan kita semua yang ada, khususnya yang ada di ruang Zoom virtual ini diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan juga diberkahi dalam bulan suci Ramadan ini. Katanya kemarin itu hari ulang tahun ya Ceng? Yang keberapa ulang tahunnya? Yang ke-15 tahun. Yang ke-15 tahun. Mudah-mudahan di usia yang sekarang bisa lebih berkah, bisa lebih amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau nanya alamat dari mana? Dari Cilau. Dari Cilau. Kalau sekarang menempuh pendidikan pesantren atau gimana? Gimana? Untuk sekarang itu menempuh pendidikan pesantren atau gimana? Menempuh pendidikan pesantren di mana sekarang? Pesantren di mana, Ceng? Di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberkahkan, selalu disehatkan, dan mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sudah siap? Siap insyaallah. Baik, kepada seluruh akang teteh yang ada di Zoom virtual kali ini, yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ceng Hikam. Dengan segala hormat, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Allah. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ceng Hikam yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi dirinya, umumnya bagi kita semua yang berada di virtual kali ini. Dan mudah-mudahan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa memberkahi kepada kita semua, kepada panitia maupun kepada seluruh peserta yang ada di virtual Zoom kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemateri. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ustadz Giri. Ustadz sudah masuk virtual Zoom belum? Udah, alhamdulillah udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik, dengan suasana Sudan yang lumayan panas, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk puasa kedepannya itu tetap kuat, tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Baik, yang saya hormati seluruh peserta Kakang Teteh yang ada di virtual Zoom kali ini. Acara yang selanjutnya yaitu ngopi atau ngobrol perkara Islam yang akan dipantik oleh Ustadz Giri. Namun untuk waktu dari materinya berdurasi 30 menit dan untuk tanya jawab selama 15 menit. Agar lebih memperefektifkan waktu, saya persilakan kepada sebelumnya, mohon maaf, sebelum pemateri ini dimulai, saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae Ustadz Giri. Nama Giri Algani Kartiwa, tempat tanggal lahir Garut 28 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Cilipung, Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Moto hidup, hendaklah berkata baik atau diam. Yang kedua, ittaqillahi haitsuma kunta wa ajbi sayyinatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Untuk pendidikan, pada tahun 2005 sampai 2010 di SDN Sukamulya, pada tahun 2019 sampai 2013 di MTS Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut, 2014 sampai 2017 MA Darul Arkom Muhammadiyah Daerah Garut, 2018 sampai 2019 Akademi Imam Malik Turki Diploma, pada tahun 2020 sampai selesai di International University of Africa. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, yang kedua Ketua Umum Pimpinan Cabang Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan untuk sosial media, untuk Facebook Giri Algani, untuk Instagram @girialgani, untuk Gmail giri.algani1@gmail.com. Baik, untuk selanjutnya agar lebih memperefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Giri. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, al-mutawahhidu bi ibda'il masnu'at, al-mutafarridu bi ikhtira'il makhluqat,
المخصوص بقدام الأسماء والصفات المنزه عن التهجج والسكون والحركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada teman-teman semua dari Hikmah Diksi KIP Garut dan kepada semua panitia yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita sampai detik ini kesempatan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan sampai detik ini, itulah kesempatan yang perlu kita isi sebaik-baiknya untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan berlangsung kehidupan kita di dunia ini. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku pengikutnya insyaallah ta'ala. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ngobrol ya. Yang namanya ngobrol berarti santai gitu sifatnya. Gak ada yang kesan-kesan formal. Maksudnya kita santai aja insyaallah ke depannya. Dan pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, baik ibu dan bapak yang mengikuti dalam acara virtual kali ini, ada satu hadis yang saya sangat bersyukur ketika membaca hadis ini. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Jadi salah satu makhluk yang paling pertama Allah ciptakan itu adalah sebuah pena. Faqala lahu uktub. Allah berfirman pada pena itu, ya pena tulislah. Dan pena itu menjawab, Rabbi madza aktub. Pena itu kemudian menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus saya tulis? Kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi dari mulai sekarang sampai hari kiamat nanti. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat nanti. Jadi segala sesuatu ini sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu saya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir kita untuk senantiasa bertemu dalam kesempatan yang kali ini. Saya bersyukur Allah sudah menuliskan takdir kita untuk bertemu walaupun di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Saya di Sudan dan antum semua di Indonesia gitu. Dan waktu kita juga berbeda. Sekitar 5 jam perbedaan antara waktu Indonesia dan waktu Sudan. Tapi alhamdulillah dengan perbedaan tempat dan perbedaan waktu, qadarullah, dengan keesaan Allah dan keagungan Allah, kita masih tetap senantiasa bisa berkomunikasi, tetap senantiasa bisa saling berbagi gitu, dalam kebaikan. Dan patut kita syukuri atas hal ini. Kemudian kedua, ada satu hadis, dan ini kabar gembira bagi saya dan bagi teman-teman semua yang ikut dalam acara ini. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, memberi kabar bahagia dalam hadisnya, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi ada orang-orang yang Allah itu pengen orang itu baik. Jadi ada orang yang Allah pengen orang itu menjadi baik. Dan tentunya pandangan baik menurut Allah beda dengan pandangan baik menurut manusia. Mungkin bisa jadi kita di lingkungan kita, di kampus, di masjid, di kampung, di kantor, di lingkungan kita mungkin orang-orang menganggap kita baik. Orang-orang manusia semua menganggap kita baik. Tapi belum tentu menurut pandangan Allah itu baik. Nah ini ada hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang Allah itu ingin menjadikan orang ini baik. Ma yuridillahu bihi khaira. Nah apa? Jadi orang yang Allah inginkan, ketika Allah menginginkan seseorang itu baik, maka hal pertama yang akan dikasih oleh Allah adalah yufaqihu fiddin. Diberikan keinginan, diberikan kesadaran untuk senantiasa mendekat kepada agama. Jadi ketika Allah menginginkan seseorang baik, itu bukan harta yang dikasih, bukan kedudukan yang dikasih.
Jadi bagi orang yang sekarang mungkin memiliki kedudukan yang baik, memiliki harta yang banyak, belum tentu harta itu, belum tentu kedudukan itu menjadikan kita baik di mata Allah. Karena Allah ketika ingin menjadikan orang itu baik, hal pertama yang akan diberikan adalah keinginan kita, rasa semangat kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khair yufaqihu fid din. Oleh karena itu, berbahagialah kepada kalian semua, kepada kita semua yang pada kesempatan ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk sekedar mendengar, untuk saling mengingatkan dalam keadaan seperti ini. Mungkin banyak orang yang di luar sana sibuk dengan istilahnya ngabuburit, main ke tempat-tempat yang banyak, yang asik, tapi teman-teman masih bisa meluangkan waktunya sekedar untuk duduk mendengarkan. Dan itu hal yang luar biasa gitu. Mungkin di mata orang-orang hal yang biasa, tapi Allah menganggap itu hal yang baik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang, sama-sama meningkatkan lagi. Allah aja pengen kita baik. Kenapa kita gak mau gitu kan? Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan hal sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema kajian Quran menuju bahagia. Masya Allah, tema yang sangat bagus dan tepat menurut saya, karena ketika kita berbicara tentang bahagia dan dilekatkan bahagia itu kepada Al-Quran, itu suatu hal yang benar-benar baik. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri diturunkan itu untuk menjadikan manusia itu bahagia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami telah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebagai pedoman bagi manusia. Di akhir ayatnya, di bawah di akhir ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, kami itu turunkan Al-Quran supaya kalian hidup mudah. Kata Allah. Jadi kami itu menurunkan Al-Quran supaya kalian bisa melaksanakan hidup kalian dengan mudah. Dan dengan kemudahan itu kalian bisa bahagia. Dan Masya Allah gitu. Banyak orang yang nggak tahu hal ini gitu. Allah turunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk dipendalami, tapi ada sisi lain yang menjadikan Quran itu sebagai sebab kita untuk bahagia. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti akan kalau kita jelaskan ada turunan-turunannya, ada jalan dan turunan-turunannya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan hidup kita bahagia. Dan insya Allah kita akan bahas untuk kedepannya. Dan untuk panitia mungkin kalau misalkan ada kelebihan waktu bisa diingatkan aja gitu kan. Yang pertama, sekiranya ada ulama itu membagi kepada 3 cara bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini sangat umum. Ulama membaginya dalam 3 kategori dan tentunya ini ada tingkatannya berbeda. Ada tingkatan bawah, ada tingkatan tengah, ada tingkatan paling atas. Dan keutamaan-utamanya itu berbeda. Yang pertama, ada yang namanya qiraah. Qiraah itu dari qara'a yaqra'u bahasa Arabnya itu. Jadi istilahnya membaca. Qiraah itu baca. Jadi ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, hal yang pertama, landasan pertama atau pijakan pertama itu adalah membaca. Makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Al-Quran pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang membaca, tentang esensi membaca. Karena membaca itu adalah suatu kunci bagaimana kita mengetahui isi dari hal tersebut. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka disebutnya qiraah membaca. Dan tentunya pahalanya juga, Masya Allah, berbeda ketika kita membaca Al-Quran dengan Al-Quran ya. Al-Quran mah nggak ada pahalanya, tapi ketika membaca satu Al-Quran, satu hurufnya aja dikalikan 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kitab Allah, falahu bihi hasanan, baginya itu satu kebaikan. Baginya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10. Baca satu kebaikan itu dikali lipat menjadi 10. Misalkan, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Jadi ketika kita membaca alif lam mim dalam Al-Quran, kita dapat minimalnya 30 pahala. Itu kalau dihitung. Apalagi kalau nggak dihitung. Gitu. Kalau hitung-hitungan aja kita baca Al-Quran itu sehari dapat 30. Dan nggak mungkin ada yang baca Al-Quran sehari cuma alif lam mim doang, nggak ada. Pasti minimalnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Man qara harfan min kitabillahi ta'ala farahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dikali 10 kali lipat. Nah, kata para ulama menjelaskan bahwa katanya kalau kita ingin mendapatkan amal yang baik tapi mudah, cukup baca Al-Quran katanya. Gak usah capek-capek. Maksudnya baca Al-Quran tiap hari dapat, misalkan Al-Fatihah aja itu berapa huruf? Al-Baqarah itu berapa huruf? Misalkan kita satu hari aja, misalkan kita membagi waktu kita untuk membaca Al-Quran dalam setiap waktu sholat. Misalkan setelah sholat, sebelum sholat 5 ayat, sudah sholat 5 ayat. Dalam waktu 5 kali kita sholat, berapa yang bisa kita kumpulkan dalam pahala? Pahala yang yang dapat kita kumpulkan gitu. Itu banyak banget. Makanya salah satu amalan yang mudah tapi pahalanya banyak itu salah satunya membaca Al-Quran. Dan Masya Allah manfaatnya banyak. Salah satunya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Dibaca Al-Quran karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat itu sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Mungkin ketika kita di dunia ini nggak kerasa, tapi nanti di hari kiamat kita ketahuan. Oh, kata Rasulullah, Iqra' wartaqi warattilil kama kunta turattilu fid dunya. Ketika orang yang suka membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat dipanggil, kata Allah, Iqra' bacalah, wartaqi dan naiklah. Jadi orang-orang yang di dunianya itu suka membaca Al-Quran, suka dakwah membaca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, gitu kan. Walaupun ya, kita membaca sesuai kemampuan kita. Kita mampu 2 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 3 ayat, selembar, 1 juz, 1 juz. Nanti di akhir kiamat itu Allah bakal manggil, Iqra', bacalah, wartaqi dan naiklah. Warattilil dan baguskanlah bacaan kalian sebagaimana kalian dulu belajar membaca di dunia. Fa inna manjalaka akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya manjilah kalian, kedudukan kalian di surga itu sesuai dengan bacaan ayat yang kalian baca. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nanti di akhirat itu kita disuruh baca, terus naik. Ada orang yang dibaca naik, ada yang orang baca 1 juz naik di sini tingkatannya, ada yang 2 juz di sini. Jadi ada orang yang masuk surga itu kecewa gitu. Kenapa saya dulu di dunia itu gak banyak membaca? Kenapa saya gak lebihkan lagi membaca? Kenapa saya gak lebih banyak membaca? Karena nanti ketika di akhirat nanti disuruh baca. Yang 1 juz di sini surganya, yang 2 juz di sini, yang 3 juz, yang 30 juz, Masya Allah nanti sama orang-orang yang hebat nanti di surga, insya Allah. Dan perlu diniatkan ya, bukan hanya sekedar kita. Jadi saya pengen ketika kita keluar dari kajian ini ada asar, ada bekas yang muncul gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan. Percuma kita sekarang datang cuma menonton tapi gak ada hasilnya. Jadi coba kita latihan baca sehari 2 ayat. Dawamkan. Apalagi di kampus lagi nunggu dosen itu kan biasa kan 1 ayat 2 ayat. Sekarang ada aplikasi Quran kan. Ketika nunggu dosen baca 2 ayat, 3 ayat. Biasakan gitu. Nanti kalau udah biasa jadi enak. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang pertama qiraah. Jadi qiraah ini bebas. Para ulama bebas. Makanya di Ramadan itu dianjurkan buat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW aja Rasulullah Nabi gitu kan. Orang yang paling dekat dengan Allah di hari Ramadan ini masih dia menyetorkan hafalannya ke malaikat. Bahkan di Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Kata Allah dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa an ajzi bih." Buah pahala siam itu untukku. Pahala siam itu nanti untuk saum itu untukku, kata Allah. Dan saya akan langsung memberikan pahalanya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan kebaikan yang dilaksanakan di Ramadan itu dikalikan 10 kali lipat. Kalau tadi di hari-hari biasa ketika kita membaca Al-Quran 10 pahala, di hari Ramadan itu dikalikan 10 lagi. Jadi 1 huruf itu kita bisa 10 kali 10 100. Kita mendapatkan 100 kali lipat pahala. Dan kalau kita lewatkan ini sayang banget gitu. Dan kita nggak tahu apakah Ramadan ke depan kita bakal sampai lagi ke Ramadan. Nggak tahu. Makanya kita di hari-hari terakhir ini kita manfaatkan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Karena Nabi aja dulu baca Al-Quran di Ramadan sampai 30 juz. Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran di dalam Ramadan.
sehari hatam siang, hatam di malam. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pengusaha sampai asetnya termasuk orang terkaya dulu di kalangan para sahabat. Sampai aset kekayaannya sampai sekarang masih ada di Bank Mekah, itu masih ada sampai sekarang. Tapi dalam kesibukannya beliau masih bisa menghatamkan Quran ketika salat tahajud. Jadi orang-orang yang hebat itu, walaupun dia sibuk, walaupun dia bekerja di luar, aktif gitu kan di organisasi, tapi tidak pernah lupa bahwa Al-Quran itu yang menuntun jalannya. Gitu. Makanya ketika kita baca doa, Allahumma arhamni bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam yang menuntun kita, sebagai cahaya yang menerangi jalan kita. Makalah baca Al-Quran. Itu baru yang pertama, baru membaca aja. Jadi qiraah itu baru tahapan pertama dalam interaksi dalam membaca Al-Quran, dalam interaksi dengan Al-Quran. Itu pertama membaca. Qiraatun. Qira'a yaqra'u qira'atan. Jadi qiraah disebut membaca. Bebas, 2 ayat, 3 ayat. Jadi diutamakan untuk lebih banyak membaca. Misalkan mau 10 lembar, 20 lembar, 1 juz. Bebas, gak ada batasannya gitu. Jadi pahalanya 10. Nah, itu buat yang lancar, Pak. Nah, terus gimana dong buat kita nih yang belum lancar katanya? Bagaimana? Buat yang belum lancar itu 2 kali lipat. Walladzi yatata'u wasyaqqun alaihi falahu ajran. Kata Rasulullah, bagi orang yang membaca Al-Qur'an tapi masih terbata-bata, masih susah dalam membaca Al-Qur'an, alif lam mim. Alif masih susah dalam melafalkan huruf itu, masih susah. Kata Rasulullah 2 kali lipat. Jadi pahalanya lebih besar 2 kali lipat. Nah, kenapa yang lancar kenapa yang salah tapi pahalanya lipat ganda? Karena ada semangat untuk belajar. Walaupun dia salah, walaupun dia masih ngerasa kurang dalam membaca Al-Quran, tapi dia semangat. Jadi pahalanya mulai meningkat lagi gitu. Jadi walaupun bahwa kita masih merasa kurang, masih merasa ya biasa-biasa dalam membaca, terus karena pahalanya nanti muncul. Catat. Yang penting ikhlas karena Allah, insyaallah Allah balas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya tilawah. Tadi qiraah, sekarang tilawah. Jadi beda antara qiraah sama tilawah, beda. Kalau qiraah itu sekedar membaca, makanya ada qiraatul Quran, tilawatul Quran gitu kan. Nah, beda. Qiraah itu hanya sekedar membaca, tapi ada yang kedua yang paling baik, yang tingkatan kedua gitu. Tingkatan kedua ini namanya tilawatul Quran. Tilawah itu membaca tapi dikit-dikit. Kalau yang tadi kan qiraah banyak ya, mau 1 juz, 2 juz. Tapi kalau qiraah itu baca 5 ayat tapi dipahami, digali maknanya, digali tafsirnya, dipahami tafsirnya apa maknanya. Itu tilawah namanya. Dulu itu sebagian para sahabat. Sama, para sahabat juga ada yang menghafal sampai 30 juz. Ada yang menghafal cuma 1 ayat, tapi dipahami, dilaksanakan. Maknanya, diaplikasikan maknanya di kehidupan sehari-hari. Kata Rasulullah, "Najtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu fima bainahum." Kata Allah, ada orang yang berkumpul, ketika ada orang yang berkumpul di salah satu tempat atau di masjid, yatluna kitaballah. Tadi qiraah, sekarang kalimatnya yatluna kitabah, bertilawah Al-Qur'an. Maksudnya bertilawah Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an 1 ayat 2 ayat tapi dipahami, digali maknanya. Wa yatadarrasuna fima bainahum, dan saling berdiskusi gitu. Misalkan baca tentang ayat tentang saum, datangkan ustaz, dibahas, ustaz menjelaskan, kita duduk terus diskusi. Kata Rasulullah, ada 4 kebaikan yang akan turun kepada orang ini. Salah satu pahala tilawah itu ada 4 kebaikan yang akan turun, yang akan Allah kasih. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah, itu akan turun ketenangan. Jadi ketika orang bertilawah, membiasakan bertilawah di masjid, di kampus, itu kan pasti di kampus ada kelompok-kelompok diskusi gitu kan. Jangan hanya sekedar mendiskusikan tentang organisasi, tapi coba diskusikan tentang masalah 1 ayat, 2 ayat. Fungsi organisasi dalam Islam seperti apa gitu. Fungsi organisasi, fungsi anak muda, peran anak muda dalam Islam seperti apa. Jadi diskusikan, ada ayatnya. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman. Ada hudan. Kalau hidayah itu satu jalan yang menunjukkan pada arah. Kan saya pengen di Garut misalkan pengen berangkat ke Kerkop. Nah, di tujuan ada yang menunjukkan ini jalannya. Satu jalan. Tapi kalau hudan itu universal. Segala sesuatu apapun ada. Kita pengen jalan ini ada, pengen jalan ke sini ada. Itu Al-Quran. Segala suatu pedoman hidup kita ada dalam Al-Quran. Makanya ada namanya tilawah untuk senantiasa mengkaji.
apa yang kita butuhkan sebenarnya gitu. Kita sebagai anak muda kaji ayat Al-Quran yang berkaitan tentang anak muda. Kita yang sebagai organisator yang ada di organisasi, turunkan ayat-ayat tentang organisasi. Ada. Dan Allah membahas tentang itu. Nah, salah satunya adalah nazalat alaihi musakin. Akan turun kepadanya ketenangan. Kadang-kadang banyak orang yang kaya, harta banyak, gitu kan, kedudukan tinggi, tapi hatinya gak tenang. Banyak kita temukan banyak orang-orang, khususnya di orang-orang luar negeri, ada orang yang orang kaya nomor satu, orang kaya nomor sekian, orang kaya nomor sekian, orang kaya nomor sekian, tapi di akhir hayatnya dia bunuh diri karena gak tenang, takut gak cukup gitu harganya. Walaupun hartanya melimpah tapi gak tenang, kan itu gak bahagia gitu. Tapi salah satu jalan ketenangan itu ada ketika kita membaca Al-Quran. Dan beda ketika kita membaca Al-Quran aja dengan ayat satu halaman misalkan, dengan beda rasanya ketika kita baca satu ayat tapi dipahami maknanya beda. Akan semakin hati kita terbuka gitu ya, Masya Allah. Ada hal-hal yang kita belum ketahui dan ketika kita baca kita ketahui. Dan nanti kita akan terbuka, iman kita semakin naik. Itu salah satu bukunya. Mungkin kebahagiaan. Nah, misalkan kehidupan kita tuh banyak orang yang hidupnya itu segala ada, harta ada, gitu. Anak-anak ada, istri ada, 4 malah. Tapi tetap masih gak tenang. Mungkin bukan karena kita kurang hebat dalam urusan dunia itu. Kita gak tenang itu mungkin gara-gara bukan karena kita kurang hebat atau kurang hebat. Bisa jadi hubungan kita dengan Al-Quran jauh. Makanya sedikit demi sedikit bikin halaqah, bikin kajian, 1 ayat bahas, 2 ayat bahas. Insya Allah turun ketenangan. Dan ketenangan itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Kadang-kadang orang meningkat kalau tenang itu lebih baik, lebih enak tenang daripada kita banyak gelisah. Dan gak enak gelisah itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran terus kita paham, insya Allah sakinah itu, ketenangan itu bakal turun. Walaupun mungkin banyak masalah, banyak urusan yang kita belum selesaikan, tapi ketika Allah turunkan kepada kita ketenangan, akhirnya kita bisa menyelesaikan urusan itu dengan baik. Yang kedua, barusan turun ketenangan. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka turun rahmat Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca 1 ayat, terus digali maknanya, dipahami tafsirnya, turun rahmat Allah. Terus rahmat Allah itu sekurang-kurangnya dalam Quran ada 3 macam rahmat Allah. Yang kedua, sekurang-kurangnya rahmat Allah itu dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, jalan keluar dari semua masalah. Jalan keluar dari semua masalah. Bagaimana yang ayat tadi dilantunkan oleh Cheng Hikam, ayat Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dalam ayat ini diawali dengan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kata Allah, kami akan benar-benar menguji semua manusia yang ada di dunia ini. Kami benar-benar akan menguji semua manusia yang ada di dunia ini. Walanabluwannakum. Di akhir ayatnya ada nun taukid sebagai penekanan bahwa kami itu benar-benar bakal menguji semua yang hidup di dunia ini. Manusia, baik yang kecil, yang muda, yang tua, yang anak kecil, semua pasti akan kami uji, kata Allah. Jadi seakan-akan hidup kita itu penuh masalah gitu. Allah uji kita seakan-akan hidup kita itu penuh masalah. Ada orang yang diuji Allah di keluarga, ada orang yang Allah uji di kesehatan, ada orang yang Allah uji di organisasi, ada yang Allah uji di keluarga, di masyarakat, di kedudukan, di organisasi, banyak. Semua orang itu pasti memiliki masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dari kegelisahan. Jadi ada orang yang Allah uji itu dari kegelisahan. Gelisah. Hidupnya itu gelisah, gak tenang. Misalkan seorang ibu yang anaknya jauh, belum pulang juga sampai malam, gelisah, takut. Jadi takut kenapa-napa. Terus ada bapak yang mungkin jauh dari keluarganya, ada anak yang jauh dari orang tuanya, gelisah gitu. Walju, ada yang orang yang diuji oleh Allah itu dengan kelaparan, udah kerja dari pagi sampai malam tapi kita masih kekurangan. Naqsi minal awal. Ada orang yang Allah uji dengan kekurangan harta, ada orang yang Allah uji dengan penyakit. Naqsi minal awal wal anfus, itu penyakit. Ada orang yang Allah uji dengan penyakit. Udah datang ke dokter, udah berobat, coba minum obat banyak orang. Ada kadang orang yang diuji tuh penyakit selama bertahun-tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi itu kan seakan-akan hidup kita itu susah, masalah, persoalan semua datang dari manapun. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin. Tapi dengan semua persoalan itu, dan semua persoalan yang datang kepada kita itu, di keluarga, ada di orang yang diuji oleh anaknya,
Kata Allah, kabari mereka itu wabasyirus sabirin, dan dikabarlah kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah menguji semua manusia, tapi kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah, lanjutkan ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, ketika datang kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika Allah berikan musibah, ketika Allah berikan persoalan dalam hidupnya, qalu, dia yakin. Qalu itu bukannya sekedar berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan, tapi yakin gitu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap kebaikan, setiap keburukan, setiap persoalan, setiap masalah yang datang kepada dirinya itu dari Allah. Jadi Al-Quran memberikan kita pengajaran bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu persoalan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan itu bukan memikirkan masalah itu sampai pusing, enggak, tapi yakin dulu, yakin bahwa masalah itu datang dari Allah. Misalkan masalah di rumah, mahasiswa yang besok mungkin mau sidang belum beres, yakin dulu, insya Allah yakin. Tapi yakin dengan usaha gitu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang besok ujian nih, insya Allah yakinlah, insya Allah. Padahal itu bukan yakin, tapi meyakinkan diri sendiri aja gitu. Tapi yakin itu, insya Allah yakin ke Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, yang pertama, apapun masalah yang kita hadapi, hal yang pertama yang kita lakukan itu yakin. Yakin bahwa masalah itu datang dari Allah. Ketika kita yakin, maka Allah akan turunkan ketenangan. Nah, ketika kita yakin itu, ayatnya dilanjutkan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, ketika mereka itu yakin, maka kami akan ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka akan angkat derajatnya dan akan kami berikan rahmah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Kami akan memberikan rahmat kami. Apa rahmatnya? Ulaika humul muhtadun. Maka kami akan berikan jalan keluar dari semua masalah. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, seakan-akan Allah itu berkata sedemikian. Ayo kita baca Al-Quran. Siapa yang punya masalah, siapa yang punya kendala di hidupnya, siapa yang punya persoalan di hidupnya, ayo baca Al-Quran. Di sini ada jalan keluar. Seakan-akan Allah bilang kayak gitu. Ayo baca Al-Quran. Yang punya masalah, ayo baca Al-Quran. Di sini ada nih jalan keluarnya. Jadi Allah udah memberikan jalan keluar kepada kita, tapi kadang-kadang kita yang lalai. Kadang-kadang kita yang nggak tahu jalan. Malah mungkin datang ke orang-orang yang nggak jelas. Akhirnya gitu. Jadi hal pertama itu dekatkan diri dengan Al-Quran. Allah juga bakal memberikan kita petunjuk. Itu yang pertama. Rahmat Allah dalam Al-Quran itu yang pertama, jalan keluar. Yang kedua, pengampunan bagi orang-orang, pengampunan Allah yang tanpa batas. Ada di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah. Jadi rahmat Allah yang kedua itu adalah pengampunan yang tanpa batas. Jadi ada orang-orang itu yang israf itu berlebihan dalam melaksanakan maksiat. Jadi misalkan ada orang yang sehari-harinya na'udzubillahi min dzalik, yang ghibah, ada yang mencuri, ada yang zina, na'udzubillahi min dzalik, ada yang membunuh. Tapi ini semuanya dilakuin itu, zina dilakukan. Ghibah hobi gitu kan. Mencuri ya itu hobi juga. Itu dilakukan, semua maksiat dilakukan. Itu israf namanya, berlebihan dosanya itu, berlebih. Orang itu cuma melakukan itu cuma ghibah doang dalam hidupnya. Udah itu ghibah. Tapi orang ini semua ghibah dilakukan, mencaci dilakukan, dengki dilakukan, membunuh dilakukan, zina dilakukan. Semua maksiat dilakukan. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina, orang yang dalam setiap detiknya melakukan maksiat, orang yang setiap detiknya melakukan dosa, Allah masih menganggapnya sebagai hamba. Allah masih panggil hamba, qul ya ibadiyalladzina. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Kalau misalkan bapak dan ibu marah kepada anak, melakukan suatu kesalahan, belum tentu bapak bisa mengapakan. Ada bapak yang anaknya salah sampai mengecewakan, sampai diusir gitu. Pergi kamu, kamu bukan anak saya. Wah, gimana? Allah aja, tapi beda dengan Allah itu. Kasih sayang Allah itu, masya Allah, luar biasa. Pengampunan Allah itu luas banget. Orang yang bikin salah kepada Allah, tapi Allah masih menganggapnya dia hamba. Qul ya ibadiyalladzina, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, janganlah kamu putus asa dari rahmat saya. Rahmat saya itu apa? Rahmat kami akan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kami akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan.
rahmat Allah itu turun ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bertilawah Al-Quran. Jadi ketika kita seakan-akan Allah berkata, kamu yang banyak dosanya, kamu yang senantiasa maksiat, selalu maksiat, kamu yang selalu berbuat salah kepada saya, ayo datang ke sini baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu saya akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu. Jadi Masya Allah gitu. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah timpakan semua ampunannya. Dan rahmat Allah itu tiba ketika kita mentilawah Al-Quran. Itu salah satu jalan kita supaya diampuni oleh Allah. Dan gak ada semua orang yang terlepas dari dosa gitu. Gak ada. Semua kita memiliki dosa. Dan kita harus bertobat dengan dosa itu. Nah, itulah salah satu caranya itu. Banyak diskusi. Jadi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Insya Allah. Dikit demi sedikit dosa kita terhapus. Yang ketiga, rahmat yang ketiga, kenikmatan tanpa batas. Ayatnya ada ayat yang selalu kita baca tiap hari, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi salah satu rahmat Allah itu adalah kenikmatan tanpa batas di dunia dan di akhirat. Nah, tadi kan baru dua keutamaan tentang tilawah. Yang pertama nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Yang kedua waghasyatumur rahmah. Yang kedua turun rahmat. Rahmat Allah tadi sudah jelaskan ada 3 ya. Jalan keluar, ampunan Allah, dan nikmat yang tanpa batas di dunia dan di akhirat. Dan ketiga, wahaffathumul malaika. Salah satu keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang senantiasa duduk, berdiskusi tentang Al-Quran, bertilawah Al-Quran, baca satu ayat, dipahami artinya itu, maka akan ada hadir di sekelilingnya itu malaikat. Bahkan walaupun kita nggak lihat, nggak mungkin kita lihat malaikat, karena emang malaikat itu mahjubun kata Allah. Jadi malaikat itu ditutup supaya kita tidak melihat. Tapi ada, wajib kita mengimani malaikat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, terus kita pahami maknanya, kita gali tafsirnya, malaikat itu ada di sekitar kita. Dan mengaminkan. Jadi salah satu sunnahnya ketika kita berdiskusi, membahas, atau dalam kajian, dalam pengajian, banyak doa. Karena malaikat mengaminkan gitu. Bahkan Allah itu mengabulkan doa yang tidur ketika kajian. Allah itu ketika kajian orang yang tidur pun dapat. Hanya satu orang yang nggak dapat ketika kumpulnya malaikat saat kajian. Orang-orang yang ngobrol. Ustadz misalkan ngobrol ke sana, ini ke sono gitu kan. Nah, beda itu gak dikata Rasulullah ini bukan dari saya. Jadi biasakan ketika kita dalam kajian, mungkin ibu-ibu, semua teman-teman ada kajian di masjid, di mana itu kan, Ustadz menjelaskan, mendengarkan terus banyak berdoa. Banyak minta ampun sama Allah. Karena malaikat ada di situ mengaminkan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika orang-orang yang bertilawah Al-Quran itu, memahami Al-Quran satu ayat, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Menyebut-nyebutkan, ini hamba saya. Allah akan angkat derajatnya, terus Allah akan menyebutkan nama-namanya. Ini nama hamba saya yang senantiasa mengisi kehidupannya itu dengan membaca Al-Quran, memahami artinya, mengamalkan maknanya. Jadi, dengan semua jalan yang Allah berikan kepada kita itu dari mulai qiraah, dari mulai tilawah, maka tugas kita itu senantiasa memanfaatkan untuk memaksimalkan ini. Itu yang kedua. Pertama tadi ada qiraah ya, yang kedua tilawah, yang ketiga tahfidz. Dan ini paling Masya Allah. Tingkatan yang paling tinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah tahfidz. Kalau yang tadi yang pertama cuma membaca, pahalanya sekian. Yang kedua cuma tilawah. Yang tilawah juga dapat pahala membaca, karena kan dibaca dulu pasti dapat pahala tilawahnya. Yang sekarang itu tahfidz, lebih tinggi dari qiraah sama tilawah. Tahfidz itu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan pahalanya lebih besar, paling besar. Kata Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 sampai 40, sama ayatnya itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah, walaqad, kalau dalam kita Bali ya, dalam segi gramatika bahasa Arabnya, dalam segi nahwunya, alam itu kan lam takkid. Jadi laqad itu ketika ada ayat yang diawali dengan laqad, itu sebagai penekanan gitu, sebagai keyakinan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal min mudzakir, apakah ada orang yang mau menghafalnya? Sindiran gitu. Kata Allah, saya sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Semua orang itu pasti bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak, orang tua, kakek-kakek, bahkan Masya Allah. Dulu saya sempat kenal ketika di Bekasi itu, ada bapak-bapak umurnya itu sekitar 60 tahun.
Tapi udah hafal 17 juz. Bapak-bapak 60 tahun. Antum berapa tahun? Udah hafal berapa juz? Bapak-bapak 60 tahun 17 juz. Kita yang masih umur 20 tahun, 19 tahun, udah hafal berapa juz? Mau gimana nanti pertanggungjawabannya sama Allah? Antum di dunia itu udah berapa tahun ya? Udah hafal berapa juz? Udah berapa ayat yang kamu hafal? Ada anak yang namanya tuh, alhamdulillah saya dulu ketika di Bekasi itu dipertemukan dengan orang-orang penghafal Al-Quran, termasuk anak-anak. Ada bapak-bapak, anak-anak, ada yang memiliki gagal diponis otaknya itu ada apa namanya, ada kelainan di otaknya, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kita yang sehat otaknya, yang memiliki pemikiran yang sehat, badan yang sehat, kapan kita menghafal itu? Berapa juz yang kita hafal? Berapa ayat yang kita hafal? Ini perlu kita ingatkan itu. Ayat-ayat itu yang nanti bakal menolong kita di hadapan Allah. Ketika kita berdiri, kita cuma sama Allah. Cuma ayat-ayat itu. Dan kita sekarang masih ada kesempatan. Dan itu salah satu janji Allah. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Bahwa kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Dan memang terjadi gitu. Bukannya sekedar orang anak muda aja. Orang tua bisa menghafal. Ada orang usia yang 60 tahun bisa menghafal. Ada anak-anak yang diponis otaknya rusak pada dihafal. Bisa dihafal. Berarti itu termasuk janji Allah. Al-Quran itu mudah dihafal. Tinggal katanya, fahal mudzakir. Kata Allah siapa? Lantas siapa yang mau hafal? Itu sindiran keras bagi kita. Kita memiliki banyak waktu. Banyak peluang, waktu luang. Bisa menghafal sehari 2 ayat, sehari 1 ayat. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting kita berusaha. Pertama itu. Dan Masya Allah ketika kita menghafal. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu. Bukan orang-orang biasa. Tapi orang-orang yang terpilih. Kata Allah. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kata Allah. Kami telah mewariskan ayat-ayat kami ini. Kami telah mewariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah di surat Fatir ayat 33. Kata Allah, kami telah mewariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang telah kami pilih. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu bukan orang-orang yang biasa. Itu Allah pilih. Jadi itu pilihan bagi kita. Kita mau menjadi bagian dari mereka atau enggak? Allah berikan kesempatan di Al-Quran itu mudah buat dihafal. Tinggal kamu, kamu mau enggak buat menghafal? Karena ketika orang sedang menghafal Al-Quran, itu termasuk orang-orang yang dipilih. Dan di akhir ayatnya, dzalika huwal fadlul kabir. Dan di ayatnya itu termasuk orang yang menghafal Al-Quran itu pertama orang dipilih, orang terpilih. Allah memilih orang itu. Kedua, memiliki keutamaan yang besar. Dan yang paling utama adalah yang tadi cuma 10 pahala gitu. Qiraah. Yang tahfidz cuma dikasih ketenangan, cuma dikasih jalan keluar. Tapi yang paling utama ini tahfidz ketika orang membaca Al-Quran itu. Jadi Allah itu bakal kumpulkan dia di surga nanti. Sama keluarga-keluarganya. Jadi jannatu adi yadkhulunaha yuhallawna fiha min asara min dhahabi wa lu'lu'a. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan masuk surga, akan dipakaikan gelang-gelang dari emas, akan walibasum fiha hadir, kata Allah. Dan pakaian ahli-ahli Al-Quran itu, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu nanti di surga itu dari sutra dari emas, Masya Allah. Dan yang paling utama yaitu jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang, dan ini termasuk cita-cita orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu dia masuk surga dan bisa menggandeng orang tuanya, menggandeng ibu yang dia sayangi, menggandeng ayah yang dia sayangi, menggandeng istri-istrinya untuk ke surga. Dan itu impian bagi semua orang yang menghafal Al-Quran. Dan itu termasuk kok pahala yang paling besar. Ibu yang kita sayangi, ayah yang kita kasihi, kita gandeng di depan semua manusia. Di depan semua manusia. Nanti semua orang dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada melihat orang yang hafal Al-Quran menggandeng ibu bapaknya ke surga. Dan Allah hormati. Allah berikan mahkota kepada dia. Masya Allah. Terus malaikat, ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika orang menghafal Al-Quran itu datang menggandeng ibu bapaknya, menggandeng anak cucunya, menggandeng istrinya. Malaikat datang dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabar. Selamat atas kesabaran kalian dalam menghafal Al-Quran. Selamat atas kesabaran kalian, atas jerih payah kalian ketika di dunia menghafal. Fani'ma uqbad dar, dan selamat menikmati
semua yang hasil yang telah kalian nikmati di dunia. Jadi Masya Allah, Allah memberikan 3 cara interaksi untuk Al-Quran. Maka dengan 3 cara ini kita lakukan dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita hanya mampu baca-baca, seayat, 2 ayat, manfaatkan waktu. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Kita nggak tahu kapan kita pergi. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti, bisa jadi setelah ini kita pergi. Pertanyaannya apakah kita siap? Pertanyaannya apakah kita siap? Pertanyaan apakah kita siap? Jadi harus siapkan itu. Kalau bisa membaca-baca. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa baca, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Apalagi sekarang di 10 akhir Ramadan. Manfaatkan. Usahakan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Usahakan baca Al-Quran. Kalau misalkan kita bisa tilawah, baca tilawah. Ajak teman-teman, ajak Ustadz. Ustadz saya pengen bahas ini. Ajak di masjid itu. 1 jam, 2 jam, 30 menit. Baca ayat 1 ayat. Keluarkan tafsirnya, baca tafsirnya, terus pahami, terus aplikasikan. Kalau kita bisa menghafal, hafal ayat 2 ayat, 3 ayat, insya Allah. Dengan keberkahan Al-Quran itu hidup kita jadi bahagia. Karena tujuan Al-Quran diciptakan itu, karena tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk bahagia, untuk kita bahagia. Di awal tadi bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kehidupan kita itu mudah, terus kita bisa jadi bahagia. Allah aja menawarkan kita untuk bahagia, kenapa kita gak mau? Tinggal kita aja yang mau berusaha mengambil kebahagiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ulang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Giri yang telah memberikan materi seputar kajian Al-Quran menuju bahagia. Untuk yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi Akang Teteh yang ingin memberikan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Giri. Santai-santai saja ya, sambil ngabuburit kita ngobrol. Silahkan kepada Akang Teteh, jika ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan di Kalau untuk pertanyaan di chat juga boleh. Atau langsung speakernya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Firdaus. Saya ingin bertanya, jika ada orang yang ingin berhijrah, cuman dia tidak tahu bagaimana dia caranya berhijrah, karena tidak ada yang mau menuntun dia gitu. Tapi dia ada keinginan untuk berhijrah. Namun di saat ingin berhijrah itu banyak tantangan yang dia hadapi gitu di kehidupannya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, lalu lelah gitu menghadapi musibah, terkadang manusia juga pasti akan merasakan putus asa gitu. Kayak, ya Allah capek gitu saya menghadapi musibah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita sebagai umat muslim agar putus asa itu bisa dihilangkan gitu, agar tetap istiqomah gitu menghadapi musibah yang Allah berikan. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Amalia yang telah memberikan pertanyaannya. Berikut itu siapa? Amalina, ya Teh Amalina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara orang untuk berhijrah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya agar putus asa dihilangkan. Silahkan kepada Ustadz Giri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana ketika ada orang yang dia tuh pengen berhijrah,
tapi nggak tahu bagaimana kita melakukan hijrah tersebut, terus hal apa yang perlu kita lakukan gitu kan. Pertama, ayat hijrah ini ada dalam ayat surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah. Salah satu kata Allah, barang siapa yang berhijrah, hijrah itu bukan hijrah pindah ke tempat ke tempat, tapi kata Rasulullah, wa man hajara al-hijratu wa man hajara nafsahu fi ta'atillah. Jadi man hajara ila min al-khata ila al-hasan. Jadi orang yang berhijrah itu orang yang berpindah ke posisi atau berpindah keadaan dari awalnya merasa buruk atau ada ke keadaan yang lebih baik, itu hijrah namanya. Nah, jadi ketika misalkan nih contoh hijrah, orang yang awalnya misalkan berkata-kata kasar, misalkan tiap hari berkata-kata kasar, nah, dia itu pengen berusaha buat kata-katanya itu berubah menjadi lebih baik. Nah, itu hijrah namanya. Berbuah dari sesuatu keadaan yang lebih baik. Kata Allah, ketika orang yang berhijrah, maka Allah akan melimpahkan suatu maragaman katsiran wa sa'ah, akan memberikan suatu kelapangan dalam kehidupannya. Bahkan ketika ada orang yang hijrah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih wa yudrikumul maut faqad waqa'a ajrun 'ala Allah. Ketika ada orang yang ingin berhijrah, tapi datang ketika dia udah jalan nih, udah keluar, misalkan dari rumah itu pengen kajian, pengen ke misalkan ke kajian, ada kajian ilmu gitu. Dia pengen berubah nih, saya ingin berubah. Saya ingin berubah diri saya ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz. Terus dia jalan dari rumahnya, terus qadarullah dia wafat. Maka pahalanya udah Allah catat. Karena ada ceritanya dulu ada orang yang membunuh 100 orang, pengen tobat, dan akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Terus langkah apa yang perlu kita lakukan untuk berhijrah? Pertama, alhamdulillah, kalau memang ada orang yang sudah untuk berhijrah, berarti itu adalah undangan dari Allah gitu. Tadi kan, wa may yuridillahu bi khairi yufaqihu fi. Ada orang yang Allah itu ingin dia baik. Berarti itu hijrah. Berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Allah panggil tuh. Ada kalau kata bahasanya ayat ketak din hatinya supaya yang berubah. Itu tuh adalah sebuah panggilan. Tinggal kita bagaimana caranya. Pertama, ajak teman-teman yang satu frekuensi, yang satu tujuan. Karena hijrah itu gak bisa sendiri. Ajak teman-teman yang pasti banyak orang-orang yang hijrah, pasti banyak. Dan alhamdulillah di Indonesia itu sekarang banyak komunitas muslim yang khususnya di kalangan anak muda ya. Khususnya di Bandung. Ada kalangan-kalangan yang memang dia mengajak pada kebaikan, hijrah itu. Coba cari teman-teman yang memang sefrekuensi. Karena gak bisa sendiri. Dan mulai belajar. Karena hijrah itu kita punya niat yang baik, punya semangat yang baik. Tapi tanpa diiringi dengan ilmu, gak akan bisa. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan kata Allah, ketika ingin engkau mengetahuiku, maka belajarlah. Jadi sedikit demi sedikit. Dan harus ada yang membimbing ya. Harus ada yang membimbing. Pertama kumpulkan teman-teman, jangan jalan sendiri. Terus bikin aktivitas yang bisa meningkatkan iman kita. Maka dulu ketika para sahabat juga sama. Hayya nu'minu sa'ah. Kata para sahabat ketika orang-orang sahabat ada sibuk, lagi kerjaan, ada yang di ladang, ada yang di ternak. Kata Rasulullah, ta'al, hayya datang. Bahkan sahabat juga dulu ada kajiannya dengan Rasulullah supaya bisa ngecas iman kita. Iman itu perlu dicas. Kita gak bisa lempeng-lempeng aja gak bisa. Makanya perlu ada teman, perlu ada langkah yang harus kita lakukan. Pertama, ajak teman yang memang satu tujuan, terus pasti banyak ada. Insya Allah pasti bukan jalan. Yang kedua, minta istiqomah kepada Allah. Berdoa, ya Allah saya ingin istiqomah, ya Allah. Saya ingin berjuang, saya ingin berubah. Mohon bukakan jalannya. Mudahkan ya Allah, mohon mudah. Insya Allah. Berdoa. Allah pasti membuka insya Allah. Pertama itu. Jadi pertama, banyak berdoa. Kedua, cari teman. Ketiga, cari aktivitas yang bisa meningkatkan pengetahuan Islam kita. Aktivitas yang bisa lebih meningkatkan iman kita. Itu yang pertama. Hal yang pertama yang perlu dilakukan. Nanti ke depannya insya Allah bakal terbuka jalan-jalan. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana ketika orang mendapatkan masalah terus kecewa ya barusan. Gimana ya? Karena capek gitu kan.
Kang Ahmad bisa di. Oh ya, pertanyaannya bagaimana caranya agar putus asa dihilangkan? Insya Allah. Bagaimana ada orang yang memang Allah kasih ujian berat di keluarga, di macam-macam gitu kan. Bagaimana cara menangani dan capek gitu. Dan memang kalau kita ngerasa capek di dunia ini, memang dunia itu cepat capek gitu. Cepat capek. Coba tanya penelitian ya. Panitia untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira capek nggak? Pasti capek. Karena dunia ini cepat capek. Kata Rasulullah, ad-dunya sijul mu'min wa jannatul kafir. Kata Rasulullah, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Bagaimana kita memahami hadis ini? Bagaimana Rasulullah menganalogikan bahwa surga itu sebagai penjara? Karena coba lihat penjara. Banyak aturannya, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi seakan-akan gitu dikekang. Orang mukmin harus ini, harus sholat, harus ibadah, harus itu, harus itu. Seakan-akan kita dikekang. Nah, tapi kata Rasulullah, ad-dunya sijul mu'min. Soalnya kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa dunia ini sijul mu'min sebagai penjara bagi orang mukmin? Karena memang ini tempat capek. Tempat capek. Di sini tempat kita beribadah, di sini tempat kita capek. Gak ada orang di dunia ini yang ngerasa bahagia di dunia cuma sesaat aja. Tapi insya Allah walaupun capek, ada saatnya nanti kita pulang. Karena di dunia ini memang tempat berjuang, tempat berusaha. Kalau misalkan Anda capek, semua orang juga capek. Semua orang juga capek. Pasti bukan kita aja ngerasa capek, yang lain juga capek. Bahkan kalau menurut saya pribadi, ketika alhamdulillah Allah dikasih rezeki saya untuk bisa sekolah di luar, melihat keadaan-keadaan yang di luar gitu ya. Kalau saya bandingkan, Indonesia itu tempat yang paling nyaman untuk ibadah. Paling nyaman untuk ibadah. Dari mulai waktu, suasana, keadaan, Masya Allah. Dulu saya di Turki puasa itu 19 jam. Dari mulai 9 jam 3 subuh itu udah imsak. Buka jam 9 malam. Beda sama Indonesia. Indonesia cuma berapa jam? Indonesia di Turki 19 jam. Terus musim panas lagi. Insya Allah capek banget. Semua mahasiswa tuh di kelas pada gini aja capek. Di Sudan itu. Sudan sekarang alhamdulillah walaupun sama waktunya tapi durasi derajat panasnya makin panas. Terus kedua, kalau coba kita lihat ke negara-negara yang Islam yang lain di Palestina. Alhamdulillah dulu ketika di Turki saya diajak ada salah satu kunjungan dari universitas datang ke sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang mana di rumah sakit itu ada orang-orang Palestina yang diungsi. Dan Masya Allah, ada orang yang matanya udah hilang, ada orang yang kakinya udah hilang. Karena memang penjajahan mereka sangat berat. Mereka itu pengen ibadah aja sampai ditembakin. Pengen ke masjid aja sampai ditembak. Pengen berusaha untuk salat subuh aja itu sampai ada yang dibunuh. Dulu ada satu dosen saya namanya itu Dr. Abdul Jabbar. Beliau dari Irak. Dan Irak itu sekarang lagi ada perang. Beliau itu salah satu dosen bahasa Arab, salah satu dosen nahwu di saya dulu di Turki. Dan ketika ngajar itu enjoy. Lucu gitu kan, enjoy. Walaupun mengajar materi yang berat, tapi dia bisa membawa dengan suasana yang enak. Tapi suatu hari, ketika mulai pelajaran, dia datang dengan muka yang kusut, seakan-akan sedih. Gitu. Dan di akhir pelajaran, beliau bilang, mohon doanya katanya. Adik saya tuh tadi subuh dibunuh oleh orang-orang kafir. Adik saya dibunuh. Berapa berat perjuangan mereka untuk senantiasa untuk sekedar sholat di masjid aja gitu. Nah, ketika kita melaksanakan, ketika saya ulangi, ketika kita mempunyai masalah, hal yang pertama harus dilakukan itu yakin sama Allah. Yang tadi saya bilang, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama itu yakin bahwa segala suatu masalah yang datang kepada kita itu hakikatnya itu ada dari Allah, datang dari Allah. Karena kita lemah. Manusia itu lemah. Kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Cuma kita bisa bersandar kepada Allah. Kita semua bisa berserah diri kepada Allah. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan, coba yakinkan dulu hati kita. Ya Allah, dengan semua masalah yang Kau berikan ini, saya yakin ya Allah, bahwa semua masalah itu datang dari Engkau. Pertanyaannya, apakah ketika datang persoalan kepada kita pernah melakukan hal itu? Kalau belum, coba. Dan jangan mengeluh. Karena mengeluh itu gak akan menyelesaikan persoalan itu. Malu, aduh kumaha ieu. Enggak. Yakin aja, yakin. Insya Allah yakin. Kalau antum yakin sama Allah, insya Allah bakal ada jalan keluar. Yang pertama, kedua,
sabar. Tadi juga kan wabashirus sabirin, kalau orang-orang sabar itu nanti insya Allah ada jalan keluar. Jangan sampai putus asa. La taqnatu birahmatillah. Wala tai'as, jangan sampai putus asa. Betapa banyak orang yang diuji di luar sana yang ujiannya lebih berat dari kita gitu. Para nabi dulu, Rasulullah mau sholat dilempar, mau sholat ketika mau sholat di Ka'bah itu, ada orang Abu Jahal itu sama rombongannya itu bawa kotoran terus dibuka sampai kotorannya merumuri badan Rasulullah. Sampai ketika perang ada satu jubah, kalau kita helm ya, besinya itu sampai masuk ke dalam pipi Rasulullah. Saking kerasnya pukulan orang kafir itu, sampai gigi taringnya itu putus. Dihina. Rasulullah itu dibilang penyihir, dibilang syair, dibilang gila. Pernahkah kita ngalami sesuatu yang Rasulullah alami? Jadi kalau misalkan kita ngerasa kita punya masalah, ngerasa kita punya persoalan, hal yang pertama kita lakukan itu jangan lari ke orang lain, lari dulu kepada zat yang mengirim masalah itu. Jadi jangan sampai kita mulu duluan, datang dulu. Pernah gak misalkan kita ada masalah, kita duduk sholat tahajud, berdua sama Allah di malam yang sunyi, pernah gak gitu? Pernah gak kita ketika punya masalah, kita adukan semuanya masalah sama Allah? Ya Allah, saya gini ya Allah, saya punya masalah ya Allah, anak saya gini ya Allah, ibu saya gini ya Allah, kuliah saya gini ya Allah. Pernah gak kita gitu adukan? Karena Allah itu ketika hambanya punya masalah, Allah itu ingin ketika hambanya masalah itu dia pulang kepada Allah, bukan pada orang lain. Jadi ketika kita ada masalah, coba sholat tahajud, sholat 2 rakaat, ketika orang tidur kita sholat, sujud sama Allah, nangis sama Allah, curhat itu sama Allah. Walaupun hal yang sedikit sekecil apapun, kata para ulama, minta sama Allah. Ya Allah, ini Allah, saya punya ini ya Allah, saya punya keinginan ini ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Mohon ya Allah. Coba nangis depan Allah. Kalau kita udah ngelakuin hal itu, udah tenang insya Allah jalan keluarnya itu insya Allah turun. Allah ngasih jalan keluarnya. Dan coba tadi dari mulai bagaimana interaksi dan Al-Quran itu coba laksanain. Dari mulai qiraah, tilawah, tahfidz, insya Allah pertolongan Allah, insya Allah jalan keluar Allah bakal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian Kang Ahmad. Alhamdulillah, pertanyaan pertama sudah dijawab. Mungkin kalau untuk melihat durasi waktu, berdurasi sekitar 5 menit lagi. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan di ruang chat. Mungkin satu pertanyaan lagi, ya Ustadz, untuk bisa dijawab. Baik. Ada nih di chat, ada berapa pertanyaan nih? Banyak. Mana yang harus saya jawab? Banyak soalnya. Coba. Ini ada yang bagaimana cara kita tips membagi waktu murojaah hafalan yang sudah kita hafalkan untuk menambah hafalan. Bagaimana tips kita untuk membagi waktu murojaah hafalan yang sudah kita hafal dan waktu untuk menambah hafalan. Apa ini aja yang saya jawab nih. Bagaimana panitia? Tergantung Ustadz saja. Baik, coba yang penting untuk berdurasi waktu kedepannya selama 5 menit lagi. Baik. Buat membagi hafalan, pertama waktu yang paling baik untuk merojaah hafalan itu di waktu sholat. Jadi kalau misalkan kita hafal, tergantung hafalannya nanti. Yang hafal 30 juz, paling minimal dia dalam sehari itu wajib merojaah 5 juz. 5 juz. Paling minimal. Itu standar ya. Standar bagi orang yang hafal 30 juz. Dalam sehari itu wajib merojaah hafalannya itu, mengulang hafalannya itu 5 juz. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Maksudnya supaya kita tuh nggak ngerasa berat baca 5 juz. Baca aja ketika waktu sholat. Misalkan 1 juz itu kan ada 10 lembar. Misalkan lembar pertama sebelum sholat. 15 menit, 20 menit beres. 15 menit lah. 10 lembar itu 15 menit. Jadi sekitar ada ketika kita menghafal itu ada namanya durasi waktu. 1 juz itu kalau memang benar-benar hafalannya lancar, pasti bisa selesai dalam 20 menit. Jadi dihitung aja 20 menit bagi 2. Sebelum sholat misalkan 10 menit. Sesudah sholat 10 menit. 1 juz. Misalkan sholat subuh 1 juz nih. Sebelum sholat setengah juz. Sudah sholat setengah juz, 1 juz. Terus setelah sholat duhur. Dan durasi waktunya 10 menit.
Kalau udah lancar pasti 10 menit. Dan itu udah diuji. Itu udah diuji. Dulu pas anak di Indonesia ada pengujian hafalan itu. Jadi rata-rata standar itu orang yang udah hafalannya lancar itu dalam durasi waktu 20 menit itu udah beres. Jadi kalau mau murojaah disesuaikan misalkan standar 5 juz bagi orang yang udah hafal 30 juz. Sholat subuh misalkan bagi 2 waktu, sebelum sholat dan sudah sholat. Sebelum sholat setengah juz dalam durasi waktu 10 menit dan setelah sholat setengah juz dalam durasi waktu yang sama. Sampai sholat isya. Terus ulangi kayak itu. Dan itu setelah juz, 5 juz. Besok misalkan mulai dari hari Senin 5 juz sesuai dengan waktu sholat. Hari Selasa 5 juz, jadi 10 juz. Hari Rabu 5 juz, 15 juz. Sampai 1 minggu itu bisa hatam Al-Quran. Nanti dari mulai hari Sabtu, hari Jumat itu udah beres. Nah hari Jumatnya tinggal minta doa kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hafalan saya, Allah berkahkan hafalan saya. Itu yang 30 juz. Tapi misalkan ada yang 3 juz, 5 juz. Itu hakikatnya yang 5 juz itu. Yang 10 punya hafalan 5 juz, 10 juz. Itu 2 hari bisa selesai buat murojaah. Apalagi yang misalkan ya standar di bawah 5 juz, itu bisa diulang dalam waktu sehari. Tapi diulangnya kalau pengen mudah, diulang dalam waktu sholat. Misalkan sholat sunat, dimulai dari tahajud, baca. Jadi ketika kita bangun sholat tahajud itu, orang yang ahli Al-Quran itu wajib buat sholat tahajud. Karena bisa menguatkan hafalannya. Minimalnya jam 3 udah bangun, wudu, sholat tahajud. Dan baca hafalannya. Misalkan tahajud 8 rakaat. Dalam rakaat itu baca, tinggal atur aja. Dalam 8 rakaat, berapa halaman. Udah beres halaman sekian, lanjut lagi nanti sholat duha. Sholat duha 4 rakaat. Sholat subuh juga nanti ada sholat sunat qobliyah subuh kan. Nah, baca dalam sholat sunat subuh. Terus sholat duha. Terus nanti sholat duha 4 rakaat atau mau 8 rakaat bebas. Terus baca dalam sholat sunat. Terus nanti pas ba'da duhur, pas datang sholat duhur, qobliyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Terus ba'diyah duhur 2 rakaat. Asar, maghrib, baca setiap sholat rawatib. Dan insya Allah bakal kuat. Karena kata para ulama, waktu yang paling baik untuk meroja itu adalah ketika santai. Tapi kalau misalkan mau membagi waktu ketika santai misalkan, jadi bagi waktunya misalkan paling standar itu 5 juz dibagi dalam waktu sholat yang tadi saya jelaskan. Kalau yang misalkan tergantung hafalannya berapa. Tapi kalau misalkan bagaimana kita buat menambah hafalan, yang paling penting itu dalam menghafal Al-Quran itu yang pertama bukan menambah tapi menguatkan. Jadi kalau misalkan kita punya hafalan yang masih belum kuatkan dulu baru tambah. Biasanya waktu-waktu yang baik dalam hafal itu di waktu subuh. Waktu subuh dari mulai ba'diyah qabla salat subuh atau sebelum salat subuh sampai ba'diyah salat subuh. Insyaallah. Dan itu waktu-waktu yang paling baik menghafal. Karena Masya Allah Al-Quran itu Allah desain untuk mudah untuk dihafalnya. Bahkan semua anggota tubuh kita tuh bisa digunakan untuk menghafal Al-Quran. Contoh, mata ketika baca, kan ketika menghafal Al-Quran itu pasti baca dulu. Mata digunakan untuk membaca. Fokus buat ke huruf-huruf yang Al-Quran yang kita baca. Mulut baca dengan jelas. Telinga buat mendengar. Nanti kan mata akan fokus ke ayat, telinga bakal mendengar, mulut bakal fokus. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena durasi waktu sudah selesai, mungkin insyaallah di waktu yang lain ya. Silakan Kang Ahmad. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Mohon maaf kepada Akang Teteh yang memberikan pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan tidak puas dengan pembahasan kali ini untuk bisa searching atau mencari referensi dari yang lain gitu. Yang selanjutnya yaitu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya baginya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang selanjutnya yaitu saya kembalikan kepada pembawa acara untuk memberikan penutupan pada kegiatan ngopi kali ini. Pada Teris, saya persilahkan.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:29 ya. Di jam saya mungkin ada yang lebih atau yang kurang, mohon maaf gitu ya. Alhamdulillah tidak terasa waktu kurang lebih 1 jam, mungkin 1,5 jam gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Kang Cheng Hikam selaku Kori dan juga Ustadz Giri Agani Kartiwa selaku narasumber pada kegiatan kali ini. Mohon doa, mohon dukungannya, mudah-mudahan kami gitu ya bisa mengadakan kembali kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentu saja insya Allah akan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya gitu ya. Baik mungkin untuk kami selaku panitia di sini yang menyelenggarakan kegiatan ini, umumnya untuk para peserta juga para narasumber gitu ya yang mengisi ini. Sebelumnya mengingatkan gitu ya, silahkan dilihat di room chat Zoom-nya. Di sana sudah ada link presensi gitu ya. Silahkan diisi dan untuk sertifikatnya insya Allah langsung dikirim H+3 atau 3 hari setelah kegiatan ini ya. Silakan diisi datanya secara lengkap, secara jelas agar tidak ada kesalahan mungkin ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon doa, mohon dukungannya agar semuanya bisa sehat, bisa kembali normal gitu ya. Dan bisa kembali lagi mengadakan kegiatan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Elis Nurjana selaku MC pada kegiatan kali ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan di on cam terlebih dahulu, kita akan ada sesi foto bersama. Boleh silahkan di on cam terlebih dahulu. Baik. Sudah siap? Siap ya, dihitung. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada para narasumber. Terima kasih, boleh silahkan untuk keluar dari Zoom ya, barangkali ada yang ingin mempersiapkan untuk buka gitu ya dan lain sebagainya, silahkan. Terima kasih buat semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Neneng. Bapak sehat? Alhamdulillah. Di unmute Bapak. Hatur nuhun Ibu Bapak tos nya sumping di kegiatan ieu terus ngadukung kegiatan ieu, mudah-mudahan tiasa deui ngayakeun kegiatan sapertos kieu nya. Sakedap Ibu tacan aya swantenan. Ibu diklik aya muncul pemberitahuan. Gimana? Alhamdulillah aya namanya swantenan Bapak. Kumaha sehat, Neng? Alhamdulillah Ibu sehat. Di SD. Mohon. Assalamualaikum Ibu, Bapak, sehat? Salam. Waalaikumsalam. Kumaha Ibu teh siap kangge buka? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, sekedap deui tos lebarannya. Lebih keneng Sekedap deui seminggu deui. Kumaha ieu Bapak Ibu kesana kangge kegiatan ieu kumaha? Luar biasa. Ini sebuah kegiatan yang sangat positif buat anak-anak muda, walaupun ada di sana, yang di Garut, walaupun di sini, di kampung, tetapi kita bisa bersilaturahim melalui Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa dalam kajian agama ke depan, ya. Amin, amin Bapak. Insya Allah. Biasa kalian juga. Sungguh ini. Bapak kawiti paling mana? Talegong, eta caket sareng Neng Elis. Oh, caket Elis. Anak caket Neng Elis. Ibu guru Abi ya tanya. Oh, Masya Allah. Sekarang saya punya anak Elis. Alhamdulillah ya, Ibu. Sageun kieu ning Abi baheula mah panginten. Mudah-mudahan nu soleha. Amin, amin, amin. Banyak rezekinya, lancar sekolahnya, pacarnya. Amin, amin. Hatur nuhun Ibu. Jangan terus. Siap, insya Allah. Ini. Insya Allah. Doa dan dukungannya. Dan mohon maaf dari kami keluarga di Agani Kartiwa, barangkali Giri memberikan kurang atau kurang jelas apapun gitu. Alhamdulillah Ibu untuk materi kali ini sangat luar biasa. Jujur mungkin saya pribadi gitu ya selaku orang Talegong merasa antusias sekali untuk mempersiapkan kegiatan ini. Ternyata ya ada juga gitu dari orang Talegong yang keren seperti Agiri. Alhamdulillah Neng. Mudah-mudahan ada penerus seperti Neng. Amin, insya Allah Ibu. Terang si Bapak.
Udah si Bapak, udah kasih tahu Mau? tadi si Bapak. Mau bicara sama si Bapak, Neng? Kumaha Ibu? Neng? Kah? Adanya dia sareng Bapak. Bapak Ustad di Cilut. Ah, Bapak menuju di bumi, abdi menuju di Garut yuk. Nambahkan telepon. Oh, Pilih Bapak. Suantena. no. Mohon. Rada kirang sae di Talegong. Mohon. Kita siap-siap deh. Mohon Ibu mangga. Oke, terima kasih Neng ya. Mohon Bapak atur nuhun oge. Sukses. Salam pada Ya. semua. Sama Bapak Ibu. Ya. Ibu dosen sama semua peserta. Semoga sehat. Kali Amin. Amin, Oke. amin, amin. Siap Bapak. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah dah.